sederhana baru. Saya tidak akan mengatakan menerima. Langsung saja kau baca ini dengan membaca basmalah. Dingin. Salah. Dia apa? Alaka pemakaman rumah sampah. Acara selanjutnya, kaum siap maulid yang akan dibawakan oleh Albun Karam, Buya Dr. Haji Sofyan Hadi, SSMAB MAHU, kepada Buya Lisa Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad as-sahih manatika bidat wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cadik pandai, guru-guru kita, ustaz kita, imam-imam kita, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita adakan dengan kajian atau majelis zikir. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum materi saya sampaikan, ada hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui terkait datang dan hadirnya ke majlis-majlis seperti ini, agar Bapak Ibu tidak memandang ringan dan kecil amal mendatangi majlis seperti ini. Karena kalau sekarang ceramah, kajian, ilmu tidak perlu datang ketemu guru. Ada di TV, ada di HP. Mungkin Bapak Ibu tinggal duduk di rumah, ya, berbaring di atas tempat tidur, itu pasang itu paket, udah buka YouTube 1001 ustaz di situ dan canggih-canggih dari yang ustaz tadi. Tapi kenapa kita datang menghadiri majlis ini? Karena menghadiri majlis itu amal yang spesial. Tolong anak-anak apa yang di belakang tu pindah ke muka. Yang di belakang tu, yang di belakang anak-anak apa laki-laki pindah ke depan semua. Pindah ke depan semua tanpa kecuali. Dan boleh di belakang tu lapuk-lapuk saja, nak gait-gait kemudian ketik-ketik pindah ke muka. Ke muka. Le tahu ke muka. Siko ke muka. Nya kalau berkumpul-kumpul, kalau ya bergerombolannya pasti bagalui. Duduk rapi berbaris. Awak ketik atau gait? Nang ketik muka ka, nang gait beli belakang. Siko di muka. Dah. Duduknya rapi, tak boleh bergerombolan. Situ. Geser. Yang rapi duduknya ni berbaris ke belakang.
Nah, duduknya berbaris. Dah. Ambo dia anak-anak kalau apa-apa ibu-ibu bergaduh pada dia. Saya ada pasal apa dia apa-apa. Nah. Dah tanang anak ya. Tak lama lah. Ya paling hampir 45 minit berhenti boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu, hadir ke majlis ini bukan amal ringan dan kecil, karena tidak satu hadis dan ayat yang memberikan apresiasi besar kepada mereka yang mendatangi majlis. Misal hadis At-Tirmizi, walaupun dalam konteks mendatangi ya khutbah Jumat, kata Nabi, manir tasala yaumal jumu'ah wa betakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Itu hadis sahih itu. Kata Nabi, siapapun yang datang ke majlis mendengarkan kajian, mendengarkan ayat-ayat Allah, tapi memang ada catatannya, kata Nabi. Satu, capek tibu, wab takara, dulu tibu. Kerana ada orang mendengar ceramah aku kemudian tibu. Ya, seluruh rami orang masuknya deh. Yang mau tarik dua ada, lemburang lagi je. Ya, kalau kata Nabi ndak, dulu tibu, capek tibu. Nah, lalu wadana, mendakuk duduk. Karena ada orang dengan ceramah aku jauh-jauh saya ke pintu pak. Mana kamu lompek saya dulu penganai. Ya, hanya mendakik duduk pak. Makanya ambo pak sanang buat ceramah di masjid ketek-ketek. Bako betu kok di masjid gadang tu ambo kurang happy ceramah. Bako betu jamaah aku sepanjang tembok tu siapa. Ndak ambo mendakik ke ustaz dah. Anda apalah salah jaga. Tapi apa mengerti juga sebab dia mendengar ceramah aku ni lapuk-lapuk saya pinggangnya banyak. Tu makok cerita pik pasanda tu bisa memahami je Pak Ibu. Ya, tapi memang kata Nabi itu begitu. Kalau datang ke majlis capek tiba, mendakik duduknya tak jauh-jauh loh. Ambo Pak Ibu. Ya, orang mendakik kok kan ada serius sebenarnya Pak Ibu. Itu psikologinya kan begitu. Ambo mahasiswa ambo Pak Ibu kalau kuliah, ambo tandai itu kalau ada mahasiswa aku tiap masuk duduk nomor 1. Tiap masuk duduk di kursi nomor 1. Ambo tandai itu ambo bagi B langsung tu sabodo-bodo dapat B. Ya, tidak musabik kerja kalau aku nak timbul kuliah ke lah. Ya. Tapi lah bagi B tu tak ada serius. Yang mendakik kawan kan tentu serius tu. Makanya kata Nabi, mendakik duduknya tu makanya yang duduk di saf pertama kata Nabi korban seekor onta dikasih Allah pahalanya. Nomor 2 jawi, nomor 3 kambing, nomor 4 ayam, terakhir telu puyuh di belakang. Tapi orang ke-7 dia lu puyuh belakang tu, enggak lu puyuh tu. Bapak Ibu, bakok gadang pahala duduk di saf nomor 1 mendakik ke mimbar, mendakik ke sumber ilmu tu. Memang mendakik ke penting. Nah, yang ketiga wastama'a, nyo mendangai elok-elok. Mendangai elok-elok. Kerana orang ceramah, apa ibunya berceramah tu. Ustaz berceramah, nyo berceramah tu. Ku ibu-ibu banyak kau. Yang boleh berperhatian dekat kamari mau ceramah. Awak ku ceramah, kau ibu-ibu kau sahabat dakik duduk dak kamota dak ada cerita tu. Mesti kapi kau ni tu mota. Kan sepanjang berceramah tu nyo berceramah di belakang tu. Tu. Ambo kadang heran je ibu-ibu, kok sapota tu mana? Ya. Dari rumah tadi tu ke masjid lamota saya sepanjang jalan tu. Tiba di masjid orang azan tak jauh azan mota tadi. Sudah assalamualaikum sembahyang tak berzikir lo mota boleh. Orang berceramahnya ceramah lah. Lah pulang mereka tu mota tu sepanjang jalan tulik tu mah. Lah tiba di muka pagar tagak tu setengah jam lalu tak apa tak ada botan tu. Tu. Dah tu perang ibu-ibu ya. Dulu lah sampai kiamat kaki tu kan tu dah kau ubah. Tapi dia ambo betul lah. Kalau ambo ceramah tu ibu-ibu mota, ambo nak motagan tu. Padia nya. Kalau ibu-ibu mota ambo macam ni saya apa-apa ada nak mota. Lalu ibu-ibu kalau tagahan tak ambo lah bang. Dah elok lah. Dan Nabi lah mengecek macam tu. Apa kata Nabi? Istausun nisa'a khairan. Kalau salah perempuan tu berbuat baiklah kepadanya. Tu susahnya tu. Nyo salah, tapi tak boleh diberangi loh. Kata Nabi kalau salah perempuan tu berbuat baiklah kepadanya. Tu. Kok salah kerana ibu kau tambah belanja Tu. Salah je lah ganti HP. Salah je lah beli baju baru. Situ taruh itu. Ada kecapek kat mati tu pak.
Tu makut kami kau dah panjang-panjang umur kami lebih pucuk ibu cari di dunia kau ni mana banyak nenek-nenek jo kakek-kakek. Banyak nenek-nenek kau 80 aja mati dah. Kami 60 lebih mati tu. Jarang sampai 70 nya Pak. Yang model-model beliau aku nak legak tangka ya kau. Ya kan, nak lunak-lunak lebih mati tu mah. Coba bayangkan tu Pak. Ya nyo salah ke raja jauh dah boleh sama menyalahnya lah. Tetap berbaik-baik ke nyo. Tu makanya ambo kalau ibu-ibu mota nak bertagan apa dia tu nyo. Wah tagannya meko dak elok kawak lai. Itu. Makanya kata Nabi kok menceramah datang ke majlis tu antuklah, dengarlah, jangan tajuk, wah dak elok. Gitu ya. Kalau ada orang datang ke majlis begitu capek, tiba mendakik, duduk, diam, menangai elok. Apa janji Nabi? Kana likulli khutwatin yaktuha, setiap satu langkah kakinya. Ibu bapa tadi melangkah dari rumah ke sini setiap satu langkah. Bukan durasi ceramahnya, bukan ustadznya siapa, bukan materinya apa, langkah kakinya satu. Kata Nabi sama setahun salat malamnya. Ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Ibu bapak sahajud 1 tahun non-stop ya, sama dengan selangkah kaki orang mendatangi majlis. Itu makanya bapak ibu kalau mendatangi majlis ini kata Nabi cari jalan yang melingkar supaya langkah kaki banyak. Jadi bapak ibu yang dakik-dakik masjid kau usah kalau do ceramah tu mamuta dulu ke Balai Baru ke mana tu jauh Pak. Ya supaya langkahnya banyak gitu. Jadi yang tinggal di Sikwa, di Sikwa masuknya. Yang tinggal di Sikwa masuknya. Biar langkah kaki itu banyak. Itu memang begitu sunnahnya. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, hadis tadi Abi Hurairah kata Nabi, "Ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihillah illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fi man indah." Apa kata Nabi? Kalau ada orang datang ke majlis berkumpul mendengarkan ayat-ayat Allah, seperti barusan kita dengarkan ada ayat Allah dibacakan, kita dengar duduk berkumpul. Ketika mereka duduk berkumpul itu kata Nabi ada 4 yang mereka dapatkan. 1, para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Hingga semua ikan di lautan kata Nabi. Kalau mereka meninggalkan majlis pulang mereka, wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian, semua dosa kalian telah diampuni Allah. Itu hebatnya. Bapak ibu yang duduk sekarang mendengar ceramah ini semua dosanya diampuni Allah. Ya, tapi dosa saja. Kalau hutang nak. Ibu jangan isu antuk-antuk saya hutang lain. Apa hutang ibu dari bayi kecil ustaz lunas patang dengan ceramah tak lah ya. Kalau hutang bayi, yang dosa selesai duduk malam ini nih. Kalau mati bapak surga langsung tu. Percayalah. Percaya cubalah. Tapi mati dok mari dah. Yang kedua kata Nabi wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmatnya. Kata Nabi tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Takkan pernah amal seseorang cukup mengantarkan dia ke surga. Tak. Saya pun kata Nabi tidak akan masuk surga dengan amal saya. Bahkan amal Nabi itu Aisyah bercerita kalau salat malam sampai bangkak-bangkak kaki Nabi. Bako bangkak-bangkak kaki Nabi salat malam, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri. Karena 1 rakaat Nabi itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Tu bako bangkak kaki Nabi, darah lah berkumpul di kaki. Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Awak salat wajib kul huwallahu inna atena wa panjang Ustaz. Tak akan bisa menandingi ibadah Nabi. Kata Nabi itu pun tak akan masuk surga dengan amalnya. Apa yang bawa orang ke surga kata Nabi? Illa ayataghammadani Allah bi rahmatihi, kecuali rahmat Allah. Hanya rahmat Allah. Boleh jadi orang tak punya amal tapi dia masuk surga. Kenapa? Rahmat Allah. Makanya dalam hadis Bukhari ada orang sudah membunuh 100 orang. Dia ingin bertobat, mendatangi majlis bertanya ada tak pintu tobat untuknya. Di tengah jalan fa'atahul maut, datang kematiannya.
Faqtasamat malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikat ribut, ini orang surga atau neraka. Perintah Allah, ukur jarak rumahnya ke majlis, hitung langkah kakinya. Setelah dihitung, zada shibran, berlebih sejengkal ke arah majlis. Kata Allah, bawa dia ke surga dengan rahmat saya. Dah hebat tu. Di sini rahmat Allah tercurah. Wa ghasyiyathumur rahmah. Dan yang ketiga kata Nabi, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan hati. Ibu bapa kalau stres, kacau, galau, panik, jangan pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan tu makin kacau ikut. Angin, panik, macet, ya, piti api, pulang rumah bakecang lah itu. Aku ibu-ibu pulang jalan-jalan berang-berang kanak di bawah rumah. Jalan-jalan tu tak menghilangkan masalah. Ibu bapa kalau stres, kacau, datang ke pengajian seperti ini, dijamin tenang hatinya. Saya yakin bapak ibu yang duduk dengan ceramah kini, kau tenang hatinya, pasti. Itu makanya banyak orang dengan ceramah aku tak kaluk apa ini. Ya, orang tak kaluk dengan ceramah aku tak ada hati tenang. Kalau gelisah hati dia pun lalu atau enggak apa? Ada orang di rumah payah lalu pak di atas spring bed, mati lampu, le duit AC bolak balik, bapak hati tak tenang. Baik ke masjid mendengar ceramah, menyanda saya kata enggaknya pak, bakaruh lalu itu. Tak tenang hati medo. Bakok bisa lalu, ibu bakok bisa tenang hati mendengar ceramah. Karena setiap kita duduk di majlis, dosa kita diampuni. Dan Nabi tanya, apa itu dosa ya Rasulullah? Maha kafi sadrik, dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Itu dosa. Kalau tidak tenang hati kita, pasti kita sedang berdosa. Makanya gelisah. Makanya duduk di majlis hati wak tenang tu makuk tak kaluk tu. Makuk kalau ada apa-apa ibu tak kaluk mendengar ceramah tu tak berdosa itu. Lah, apalagi kalau lah bakaru tu lah rahsia mana tu tak boleh je. Ya, kalau nunggu mati pasti subuh langsung itu. Ya Allah kamu. Makanya kalau ada pengajian-pengajian pak di masjid awak kau tiba lah minimal pelalok saya kemarin. Ya, kalau ceramah rumah kan saya ngai kau rumah. Tapi datang ke majlis tu ampunan, rahmat, ketenangan, dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Tambah hitungan langkah kaki tadi. Dah hebat tu. Kalau ceramah malu payah warna kini dengan ceramah lah. Yang penting ada data, ada paket lah. Saya sampai sehari dengan ceramah itu. Nah bapak ibu yang saya muliakan, itu pengantar ya. Ceramah waktu mulai dia aku ceramah ke mulai baru ambo biasanya ceramah aku sudah maghrib. Kalau sudah maghrib menceramah perantiannya murahnya berbunyi alarm isya. Peranti tu. Kini ceramah sudah isya, alarm cik tunggu le dalam subuh. Cak yo lo daripada berjalan-jalan pak supaya ambo betul pak ibu. Ambo kalau ceramah ambo orang yang keluar ke kamar mandi kau betong pak. Kalau lampi orang pun berhenti dia tu. Tak akan lanjut boleh tu. Sebab orang kalau banyak ke kamar mandi dia lah mengecek tu mah, lah mewakili perasaan orang di dalam tu. Apa kecek orang pergi ke kamar mandi tu, ustaz dah sakit paru kami berhenti lah itu asal tu. Maka betong tu mah. Lalu dulu kalau apa dia boleh pak sebab untuk kita terjadi be yo dulu. Le tanduk dia ibu mendengar acara mambo sampai 9 seperempat. Lah ya. Sampai 9 seperempat berhenti dia sudah berhenti oleh. Yang limu ko sudah sama dalam gelong panjang limu ko disebut mah. Nah bapak ibu, tolong bersabar bapak ibu sampai 9 seperempat. Ya. Karena bicara Nabi Muhammad itu tidak akan selesai semalam. Ya. 2 malam pun tidak selesai. Berjilid-jilid buku dikarang tentang Nabi Muhammad itu. Mana memperbincangkan sepanjang itu tu? Tak apa, paling tidak ini jadi stimulus kita untuk semakin mempelajari tentang kehidupan beliau. Karena perintah Allah begitu. Apa kata Allah di surah Ali Imran ayat 31? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau mencintai Allah, bersungguh-sungguh mengikuti Nabi Muhammad. Pasti Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Bagaimana kita bersungguh-sungguh mengikuti kehidupan Nabi? Kita tak pernah tahu bagaimana beliau perjalanan hidupnya. Di situlah paling tidak kita belajar kembali tentang sejarah hidup beliau, agar kita belajar bagaimana kehidupan beliau. Nah, karena begini Ibu, kehidupan Nabi itu sejak mulai lahir sampai mati itu menjadi pelajaran bagi kita. Itu kenapa begini, nama beliau disebut Muhammad. Nama Muhammad ni Ibu tidak pernah ada sejak Nabi Adam sampai beliau orang pertama yang beri nama Muhammad oleh kakeknya. Muhammad itu artinya orang yang dipuji.
Orang yang dipuji itu dalam bahasa Arab bisa juga Mahmud. Orang Arab paham itu. Muhammad, Mahmud artinya sama. Tapi kenapa Nabi kita tidak dinamakan Mahmud, tapi namanya Muhammad? Karena ada beda. Kalau Mahmud namanya mujarrad, sekali saja dipuji. Kalau Muhammad itu mazid, berkali-kali, sering dan terus banyak dipuji. Itu namanya Muhammad. Nabi Muhammad itu sejak lahir sampai mati semuanya terpuji. Ada cerita yang menarik Bapak Ibu kalau baca kitab-kitab sirah, betapa Nabi itu terpuji ya sejak dilahirkan. Kan Nabi itu diasuh dan disusukan oleh wanita namanya Halimah ya, Halimah Sa'diyah. Memang begitulah, Nabi itu kan lahir di kultur masyarakat yang di masa itu masyarakat Arab kalau melahirkan anak itu disusukan oleh orang lain. Maka ada profesi menyusukan anak orang itu dulu. Tapi setelah Nabi jadi Rasul tidak boleh lagi. Karena turun surah Al-Baqarah 233 apa kata Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Wahai para perempuan yang melahirkan anak, wajib menyusukan anak mereka 2 tahun penuh. Wajib. Ibu-ibu yang melahirkan anak wajib menyusukan, bukan bagi susu. Beda ibu ya, menyusukan. Menyusukan tu mulutnya ke putiang susu ibu 2 tahun penuh, wajib. Yang tidak berdosa ibu. Makanya ibu yang sibuk-sibuk pakai rajo tu anak bertinggal yodot. Ya, pompa susu pagi itu bertinggal di kulkas tu bagian kemuncung itu sampai sore. Ibu nyutuntik di akhirat disuruh cayolah kamu. Iya. Tu baca roh Ustaz anak lah kadang-kadang panggilnya sadonya balik. Ya. Ya dah suruh menyusu lah guys, suruh nyusu tu. Kalian dulu ama adik sibuk pakai rajo membantu ayah kalian dulu cari piti. Ndak tersusun kalian 2 tahun nak tolong lagi halal lama ayo jadi lagi baban di akhirat ndak malah kami halalkan. Selamat ibu tu. Aman tu. Cayolah kamu. Kalau ndak tu masalah ibu di akhirat tu. Nah dulu Nabi tidak begitu. Lahir di kultur masyarakat yang anak-anak disusukan oleh orang lain. Ceritanya berangkatlah Halimah dari kampungnya Sabani Sa'idah mencari anak ke Makkah. Karena di Makkah tu kota metropolitan. Orang-orang di situ ya berkumpul semua, para pengusaha, orang-orang penting di sana. Nah, Halimah ni kondisinya sangat memprihatinkan. Sudahlah kurus, kurang gizi. Anaknya pun tak cukup air susu itu. Karena Halimah tu sedang menyusukan anak pula namanya Hamzah. Karena tak mungkin orang menyusukan anak orang kalau tak punya air susu. Dan dia punya air susu kan kena punya anak. Anaknya pun tak cukup. Karena susu Halimah tu, mohon maaf yang sebelah kiri ada isinya, yang kanan kosong. Karena kurang gizi. Ini ibu-ibu kalau kurang gizi, apalagi perasaan acok kane sedang menyusuan, air susu kok kariang langsung. Itu maka apa-apa kalau ibu kok sedang menyusuan, siram jo piti banyak. Asal disiram jo piti banyak, subur sehat. Gitu tuh. Maka ibu-ibu dengan kata Tuhan seperti sawah ya. Nisa ukum harsun lakum, perempuan tu seperti sawah. Sawah tu makhluk subur, dialiri air memang banyak. Kalau banyak dia gi airnya subur. Airnya apa? Piti. Asal disiram jo piti nyo sehat. Asal disiram jo piti nyo sehat. Nyo ibu-ibu ko ibu, no belanjo ko jo darah ko berbanding terbalik. Kalau belanjo naik tensi turun. Kalau belanjo turun tensi naik. Jelah dia lebih sajak dulu je dulu sajak Nabi Adam je dulu. Sayalah kamu ibu. Nah, makanya ibu-ibu tu jangan kadang perasaannya Pak. Ini Halimah sudahlah miskin, kurang gizi. Ya begitulah keadaannya. Tapi karena tuntutan ekonomi, udah cari juga anak ke Makkah. Mudah-mudahan dapatlah tambahan juga apa? Tambahan belanja. Nah, tiba ni Makkah kawan-kawan lebih pulang lebih dapat anak, tinggallah ciek leh anak Muhammad tu anak yatim, apaknya nak do lah. Dak murah bambiak lah. Kau cari piti anak yatim siapa bagi belanja ke? Dah. Soboknya kakek Nabi Abdul Muttalib, Halimah, kau ada cucu ambo cia. Ya, apaknya lah mati anak yatim. Engkau kau akan mencari piti banyak, mungkin tak dapat lah. Tapi kalau engkau mau menyusukannya, semoga Allah memberkahi engkau. Musawarah je suami ni dah. Baca itu kau anak cik tinggal ni kau akan mencari piti ni dak bapak kita anak yatim lah. Balik kau kali ambil dak. Okey cik suaminya terserah di kau lah, jangan kau dengan kau ben. Ya tadok kau cubalah dia bersawat tu. Udahlah dia ambil susukan. Dan Halimah tu baru diceritakan menyusukan Nabi ke sebelah kiri yang di situ air susu tu ada.
Tapi dalam kitab sirah dijelaskan Nabi menutup mulutnya ketika itu seperti Nabi Musa menutup mulutnya ketika disusukan ke wanita-wanita di kota Mesir. Dulu Nabi Musa kan dihanyutkan ke sungai Nil oleh ibunya, dapat oleh istri Fir'aun, diangkat oleh jadi anak, dicarilah wanita-wanita yang bisa menyusukannya. Semua wanita yang datang ditolak Nabi Musa, tak mau mulutnya buka. Sampai ibunya datang, baru dia mau menyusu. Ibunya lah yang mengasuh dia. Nabi Muhammad begitu, disusukan oleh Halimah ke yang kiri, tak mau dia, tutup mulut. Itu Halimah heran bala kok anak bayi kok merdeka. Biasa ada anak bayi kan tak media tu. Sadonya nyo cucu begitu tu mak. Tapi Halimah heran, dah putar ke yang kanan ke yang kosong. Disusukan ke yang kanan dan Nabi membuka mulutnya, dan itulah mukjizat pertama yang diterima Halimah. Yang kantong susu yang sebelah kanan kosong tiba-tiba penuh berisi air susu. Sampai 2 tahun Nabi di sebelah kanan saja menyusu, tak pernah mau ke yang sebelah kiri. Usia Nabi ketika itu 7 hari. Ibu bapak, Nabi Muhammad tu usia 7 hari. Bakon tak amu Nabi menyusu ke yang kiri. Yang kiri ku punya orang anak Halimah di situ. Yang kanan tak berurang lah, kosong. Itu cuma menyusu. Itu Nabi umur 7 hari pak, bisa membedakan punya orang punya awak. Kadang awak ku lah baun tanah pak, tak beda punya orang punya awak bagaimana ya. Itu akhlak Nabi ku hebatnya pak. Bapak Ibu, Nabi itu kok sehebat tu akhlaknya Pak Ibu. Ternyata Bapak Ibu kalau kita baca urut sejarah Nabi sejak sebelum dilahirkan sampai mati, itu semuanya diset oleh Allah untuk jadi pelajaran bagi kita. Coba perhatikan. Kenapa Nabi akhlaknya mulia? Satu, lihat bapak ibunya. Bapak ibunya manusia terbaik di zamannya. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Kalau baca sejarah, Abdullah itu pemuda yang paling saleh di zamannya. Karena Abdullah ni Ibu tidak pernah menghadapkan wajahnya ke berhala. Kalau itu doa bapak moyangnya Ibrahim dulu. Ibrahim ketika meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah, dia berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di samping Ka'bah, tanah tandus gersang, tak ada orang, tak ada kehidupan, di samping rumahmu yang suci. Tolong anak cucu saya berikutnya menjaga salat, agar mereka menjaga salatnya dan jauhkan mereka dari berhala. Jadi keliru kalau dia mengatakan bapak Nabi itu kafir, musyrik, masuk neraka. Tidak. Bapak Nabi itu pengikut ajaran Ibrahim yang hanif. Ibunya juga begitu, dan ini orang saleh, orang baik. Ya kalau beriman dengan Nabi ya belum, karena Nabi Muhammad kan belum lahir. Bapak Ibu, dalam sejarah dijelaskan bapak Nabi itu pernah hendak digorok karena kakek Nabi Abdul Muttalib pernah bernazar, saya kalau punya anak laki-laki 10, saya sembelih 1. Karena dulu orang Arab penting anak laki-laki Ibu. Kalau perempuan lahir tak, wa izal mau'udatu su'ilat bi aizam bin kutilat. Kalau perempuan lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kalau laki-laki tak, itu anak itu makanya kalau laki-laki lahir diakikahkan 2 kambing. Ya. Akhirnya dapat anak laki-laki 10. Bapak Nabi yang bungsu tu mau disembelih. Orang-orang Quraisy menghalangi. Mereka bersepakat gantilah dengan onta. Maka diundi sampai 100 ekor onta. Makanya kata Nabi, anak Ibnu Zabihan, saya anak 2 orang yang hampir dibunuh. 1 bapaknya, 2 kakek moyangnya Ismail dulu. Kenapa orang Quraisy menghalang? Karena Abdullah itu orang baik. Aminah itu juga perempuan baik, namanya Aminah. Bapak Ibu kalau ingin lahir keturunan seperti Muhammad, jangan lalai dari bibit dan lahan. Kalau bibitnya tidak kaliber Abdullah, lahannya tidak seperti Aminah, jangan berharap lahir tanaman-tanaman seperti Muhammad. Tidak bisa. Bibit yang tidak baik tidak akan menumbuhkan tanaman yang baik. Lahan yang tidak baik tidak akan mendatangkan tanaman yang baik. Makanya Bapak Ibu kalau kamu mencari menantu, agamanya tanyuk. Lei sumayang dah, lei bisa jadi imam dah, lei baca Quran dah, lei hafal Quran dah. Itu pertanyaannya. Dak kerajo di mana? Jadi menantu ke itu di mana kerajo? Dokter, aku dokter 2 hari pesta di gedung. Tapi kok gari masaji mendoa ketik saja.
yang mendabi ayam siku saya. Ya dah. Bapak ibu yang garing-garing masjid tu biar di menantu tu. Jali agamanya saleh, hafal Quran. Bapak ibu tahu tak siapa manusia yang pertama diamankan Allah di padang mahsyar? Saat manusia berdiri 50.000 tahun kepanasan, ada 7 manusia yang diamankan kata Nabi. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Siapa di antara 7 yang selamat itu kata Nabi? Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang taat beribadah. Kau yang tinggal di masjid, kau yang garib-garib masjid, kau orang pertama yang selamat di akhirat tu. Maka ambil jadi menantu tu. Bukan hanya dia, 10 keluarganya pun dibolehkannya dibawa ke surga otomatis tu. Dah hebat tu. Maka yang tinggal di masjid kau mau dia benda kau ha? Kau ambil dia menantu ibu kau. Ya ibu, 10 keluarganya tu wasafa'a asrata min ahli baitihi kulluhum aujabat lahumun nar kata Nabi begitu. Pemuda saleh itu, ahlul Quran itu 10 keluarganya difonis masuk neraka, angkut ke surga otomatis tu. Dia kalau ambil di menantu tu, inyo, isterinya, mintuonya, ampe, apaknya, alimu, ni baru rompek lah ya kotanya tu. Ambil lah tu. Jangan alah, saat alun lain. Kadang awak kau bangga dapat menantu bule. Ya tak apa-apa kalau bule yang saleh. Ini bu, kenapa Maryam itu disebut wanita terbaik sepanjang kehidupan manusia? Ya Maryam, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kenapa Maryam itu wanita paling hebat di sepanjang jagat semesta? Allah ceritakan di ayat 33 surah Ali Imran tu, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Disebutkan 4 ke atas tu. Bapaknya Imran, kakek buyutnya Ibrahim, kakek buyutnya Nuh, kakek buyutnya Adam. Ibu bapak kau cari menantu, ampe pareso kate siapanya, sia kakeknya, siapa kakeknya, sia kakek dari kakeknya, ampe darah kau menurun pak. Kakek buyut kalau pembunuh, cucu pembunuh ikut tu. Kakek buyut kau pampuk, cucu pampuk ikut tu. Maka pareso darahnya kate ampe. Tak bersobok tapi jalan I love you langsung jadi lah ibu. Kau kenal di medsos, di Facebook langsung menikah. Tak begitu tu pak. Jadi kate itu penting bibit tu. Kalau ingin dapat turunan Muhammad, perhatikanlah. Ada tak level Abdullah atau Aminah lah, nikahkan. Dapatlah keturunan Muhammad tu. Makanya kata Allah, wala tankihul musrikat hatta yu'minna wala ammatun mu'minatun khairum min musrikatin walau a'jabatkum. Jangan kau menikah dengan perempuan yang agamanya tidak baik. Kalau ada budak yang status seperti binatang, beriman baik, maka nikahi dia, lebih baik. Karena agama kita mengajarkan menikah itu untuk punya keturunan. Dan perlu keturunan yang saleh-saleh seperti Nabi Muhammad. Maka perhatikan bibitnya dan lahannya. Makanya wala tunkihul musyrikat. Jangan kau menikah wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Kalau laki-laki itu hebat punya salih apa, kaya punya gagah pun, tapi agamanya tidak, tinggalkan. Cari walaupun dia budak tapi dia beriman. Dah hebat agama kita tu. Menikah ni ibu tak persoalan sederhana ibu. Ibu bapak kalau ingin dapat keturunan yang saleh, pilih-pilihlah menantu tu yang agamanya baik. Kadang-kadang kita ni ibu masya-Allah ya, kena pandangan kita sekarang sudah sangat materialistik. Dikiranya anaknya kalau gaji suaminya besar bahagia, belum tentu ibu. Agama tu makanya kawan nikahi perempuan kena 4. Li jamaliha karena cantik, memang condong mata kena rancak. 5 liha karena kayu walaupun jando dah baalo sanang hidup adanya. Lihasabiha karena anak pejabat, anak gubernur rancaklahnya. Tapi kata Nabi apa? Fazfar bizatidin, yang paling bahagia kalau dia pilih agamanya. Taribat yadah, bahagia dunia akhirat. Maka itu rancak tak permanen gitu tu. Rancak tu hampir 45 tahun Nabi itu. Ibu-ibu cantik ibu hampir 45 tahun itu. Tu kalau rajin perawatan mah, kalau cok spa. Tapi kau yang badak pipa, saya tak mula tu. Dah badak pipa ibu zaman sesuatu dia plastik kadang tu. Toko ni kau tu Kau cetu hampir 5 habis tu mah.
Ya, tapi kalau lacuk perawatan kulit, kotor kulit, lepek demo ikut tema. Ndak lama ke cantik tu lah. Harato kadang tibo, kadang pai. Jabatan 2 periodenya, ning ketiga demo orang itu mah. Nah, yang abadi itu adalah agama. Itu penting tu Ibu. Yang kedua, kenapa Nabi jadi baik hingga dianggap sebagai manusia terbaik, terlembut? Karena Nabi diasuh usia 0 sampai 6 tahun oleh wanita yang lembut namanya Halimah. Halimah tu tanah apa? Tolong tanam beli. Nah, tanam. Gitu ya. Tak lama leh, sebentar leh. Ibu-ibu ada buat kue kan? Sebentar leh kue dibagi. Tanam dulu. Tanam. Nah, Halimah tu Ibu artinya wanita yang lembut. Apa Ibu? Halimah tu datang di kampung Saidah, namanya itu dalam sejarah kampung Saidah itu perkampungan Arab yang paling santun dan paling halus bahasanya. Kalau di awaknya orang kampung Halimah tu sama je orang Payakumbuh Ibu. Orang Payakumbuh tu kan santun mengecek Pak. Abu dulu pernah DPL ke Payakumbuh Pak. Itu disapu orang tu sanang Pak. Cuma lagu Pak. Bilo tibo. Dah itu Pak. Yang Payakumbuh je itu tu. Kalau orang pasisi terkejut-kejut dirinya Pak. Pasisi kareh Pak. Itu. Abang pernah DPL di pasisi Pak Ibu. Mang terkejut Ibu. Itu. Karena di situ ombak kareh, angin kareh, pasal kareh nadanya Pak Ibu. Ini kampung Bani Saidah tu kampung yang santun, lembut, dan Halimah dari situ. Usia 0 sampai 6 tahun Halimah mengasuh Nabi. Disitulah nilai-nilai kesantunan ditanamkan oleh Halimah. Ibu bapak kalau ingin anak cucunya santun dan lembut, jangan lupakan usia 0 sampai 6 tahun. Usia 0 sampai 6 tahun itu usia yang harus di sana ada Halimah. Mustahil anak cucu kita akan lembut dan santun kalau Halimah tidak ada di rumah. Bako anak laki tidak mengerti jo kecek. Karena Halimah tidak ada di rumah. Apak pagi pulang sore, amak pagi pulang sore, anak lah Tarzan segadangnya deh. Mana kesantunnya? Halimah tidak ada di rumah loh. Tidak ada yang menanamkan nilai-nilai kesantunan ke anak di rumah tu. Maka anak-anak ini kasih artinya Pak Ibu. Tu seperti kasus di Cilacap Patang tu. Awak menokok kucing si ibu kok orangnya tangani sampai pingsan. Maka bisa sekali itu hatinya karena tidak ada Halimah di dalam rumah tu. Kini karena tuntutan gaya hidup orang menilai sukses, rumahnya, otonya tu sukses orang kini. Berlomba-lomba lah kita semuanya ke suami isteri mencari dunia. Anak selesai sudah. Bapak Ibu, ambo kadang-kadang ibu mencari laki rumah ambo ada 2 tempat penitipan anak di komplek ambo tu penuh. Zaman 6 tu Nabi meninggal anak kene baru ibunya tinggal dari pagi sampai sore. Anak-anakku pun tak butuh piti inyo kok menangi butuh pelukan. Itu yang tak ada kini lepe betul kok anak-anak kasih kini kok. Mengecik awak tak jodanga lepe ibu. Dulu orang ibu seriang tu jenis kawak tu mengerti ya ibu. Karena induk majas sopan santun dulu ibu. Ambo dak sekolah dulu dak SD dan sekolah nama ambo dak orang pandai ke mak ambo. Ke sawah keladang kerja pak ambo. Apa ambo pergi ke sawah keladang ambo di rumah. Kekuatan nasi ambo pulang menjaga kami. Kami kalau bermain di luar rumah tu lalu orang gadang tu antuk saya kami panggil nak sapu orang kalau lalu nak. Jangan kadang-kadang awak betul kecil induk dulu. Olah disapu posu. Kamu ada posu tu. Siapa? Pagi mana dia. Nak itu dak posu awak tu mama awak malu awak jangan posu sudah dak sampai yo menyapu orang diajar di induk. Kini anak-anak kini nyopa om si orang sado Pak, ndak ada batih ni oleh Pak. Om. Kenapa ndak ada yang majan di rumah? Mana mama, mana muda, mana petek, ndak ada aja. Kini kok Halimah tak ada di rumah. Anak-anak dititipkan dari pagi sampai sore. Ikaba'ala jiwanya kasih. Nyo pebu anak tu pebu kalau nyo menangi, nyo mencari induk itu mah untuk nyo palu. Dan tu kelembutan jiwanya.
Akhirnya kamu malu sia. Induknya tak ada lah. Anak sebanyak tu berdua macam dia nyonya macam cari anak saya ibu ni urusan ikonya. Tak ada urusan iko lah. Tu maka ibu disuruh di rumah. Waqarna fi buyutikunna, wahai para perempuan kalian di rumah. Allah suruh di rumah. Kenapa? Karena ibu tu ummi. Ummi dari kata imam. Imam tu teladan, pimpinan, ikutan. Kenapa ibu disebut ummi? Karena ibu tu imam bagi anak-anak ibu. Kalau di rumah tidak ada imamnya, dia akan cari imam di luar rumah tu. Tu maka anak pada selesai kerja kini ibu. Jadi salah anak kau tangkap ibu. Ambo ibu majak, ambo pernah majak pesantren Ramadan ibu. Kau belum puasa kau mah? SMA. Materi jam 6:30, datang jam 6:30, lah mulai materi. Sampai jam 7 tibu anak 2 laki-laki. Masuk, ndak baca salam, langsung duduk nyelonong. Coba tegur, Ananda, bakok terlambat awak, jadwal awak kan jam 6:30, kalau jam 7 ha, bakok terlambat. Jawabnya ibu. Baru jago lupa. Sentiang jawab ibu. Baru jago lupa. Ambo tanya macam lain, dah sembahyang subuh hak tu je. Jawab ibu, pi baru jago tu je. Ambo menggalagak ambo ibu. Rasa-rasa kambu ampun mik ke kinyo. Tapi bulan puasa, ambo cuba tahan. Ambo nasihati Ananda, kalau awak baru jago, awak kalau SMA, awak lah balik. Kalau baru jago, salat setelah bangun itu. Kini semayang dulu di situ berdua, bela ambo tunggu. Jawab ibu, besok saya pak. Bakok bisa anak awak sakari itu hatinya ibu. Karena Halimah tidak ada di rumah. Itu masalah awak kini ibu. Maka mendidik anak-anak SMP, SMA minta ampun ibu. Ambo alhamdulillah lah dapat majar di kampus ibu, tak payah mana, lama sesat takut je dosen. Macam-macam bagi dia leh. Tak kalau lulus sampai tamayang lah. Kalau nak SMA nya lulus tadi begitu mah, nya naik kelas begitu mah. Tak ada ragu guru. Dulu pak masih mending ada pelajaran agama. Kok merah agama tak kan naik kelas dah, dah betul. Kini tak ada takut le pak. Aku guru ku tak beragu je le pak. Maka anak-anak kini cutu jiwanya, dek kalau induknya tak ada jadi Halimah di rumah tu. Lai pun induk di rumah main HP saya dari pagi sampai sore. Anak ku lah jatuh dah nampak dia bagai itu. Bahawa kabar harap anak generasi kayak elok perangai kan. Tak ada di rumah tu yang akan menuntun lebih. Kalau kami ku apa-apa pagi pulang malam mencari piti. Ibu urus anak tu. Usia 0 sampai 6 tahun tu penting. Itu sekolah pertama untuk membentuk jiwa anak kita. Usia 0 sampai 6 tahun. Dah hebat agama kita. Itu contoh dari Nabi begitu. Memang Nabi tak diasuh ibunya, ya. Tapi yang mengasuhnya Halimah, ibu bapa kalau sibuk, ambo sibuk, saya bakal lanjut carikan pembantu. Okey, carikan pembantu, tapi kalibernya Halimah. Tuh Maryam juga tidak diasuh ibunya, tapi siapa yang mengasuh Maryam? Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Zakaria Nabi yang memelihara Maryam, maka salehnya. Awak doktor, dosen, yang mendidik anak awak, mohon maaf tak taman SD. Ada kayu ajan ke anak ibu? Kok kayu yo cari yang sarjana lo kemudian di anak awak di rumah. Itu cara itu anak aku ni tanggungjawab di akhirat sebab itu. Yang ditakuti manusia di akhirat nampak anak yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Maka perlu ibu-ibu jadi Halimah di rumah tu. Usia 0 sampai 6 tahun. Setelah usia Nabi 6 tahun, kembalikan ke ibunya. Ibunya pun meninggal dunia, maka pengasuhan diambil alih kakek beliau Abdul Muttalib. Itu pun 2 tahun. Usia 6 sampai 8 tahun. Bapak Ibu, kakek baru bisa dan boleh mengasuh cucu setelah cucunya berusia 6 tahun. Di bawah itu tidak boleh. Nabi itu bisa saja dari kecil diasuh kakek, tapi tidak. Kapan kakek Nabi mengasuh? Usia 6 sampai 8. Ikut dari layi cucu kau jawab leh. Ibu campaan cucu tu leh.
Agan ke induknya, kamaknya, paknya. Iko awak dari ketek dari layi cucu awak mengasuh. Induknya awak dulu. Kini nyonya cucuan awak je. Besok beranak cucu tu awak je dia. Bila ibu kau ibadah itu, campak cucu tu lain. Tak urusan dia lain. Kau anak kau lain. Bako cucu nak boleh jo kakek jo nenek dari lain. Kakek jo nenek ko kalau cucu juenyo dari lain rusak mental cucu tu. Bako betul nyo kandak cucu ko dapat sadonya. Apa yang diminta cucu tu dia gi. Salah cucu ko tak boleh diberangi. Tu mako yang tinggal jo nenek jo kakek dari lain kan menggek-menggek perangainya. Tak boleh. Kakek nenek 6 tahun mekoh. Bo usia 6 tahun kadang kuang, nyo lah bisa pipis surang, nyo lah bisa buang air surang. Nyo tinggal baca cerita-cerita lai. Kakek ko banyak ceritanya, nyo lah pensiun, bo kakunya banyak apa cerita lai nyo lai. Ndak mau urus buang air cucu tu lah. Nah, yo baal yo ustaz dak ado nek mengasuh ustaz atau kok itu kasuh dak ado bae lai. Cucu awak. Ya. Tapi yo cucu pun tak boleh kita malas lama apa ibu. 6 tahun 2 tahun saja 6 sampai 8. Kalau 8 tahun dia punya kawan tak tahu jawab itu. Mako ada peran kakek, mako kakek Nabi kalau yang membentuk perilaku Nabi menjadi lembut. Mati kakek, saya mengasuh Nabi Abu Talib. Paman Nabi ko 9 apa ibu? 9 paman Nabi ko. Ada yang paling kaya namanya Abbas dan Haris. Itu paling kaya tu. Cuman kakek Nabi tidak berkata nanti saya mati dia diasuh oleh Abbas atau Haris, tidak. Abu Talib. Abu Talib ko yang paling miskin. Dari semua paman Nabi, Abu Talib yang paling miskin. Bahkan Nabi diasuh oleh Abbas dan Haris yang piti banyak. Karena Nabi ko kan jadi pemimpin. Pemimpin tak boleh lahir dari piti banyak. Anak kalau jo piti banyak dari ketek utaknya tumpul. Coba ibu kamu. Nyo anak aku apa ibu? Walaupun bisa awak badian kandaknya, tunggu dulu. Maka Nabi itu ibu kubalo kambing dari ketek apa ibu? Dari usia 8 tahun Nabi kubalo kambing. Nyo adalah rahasia apa ibu? Bako Nabi kubalo kambing. Bako nak kubalo unta Nabi. Bako kambing di kubalo Nabi. Pertama kambing ko uji kejujuran. Kalau untuk kadang-kadang kau nak kanyang nampak tak kanyangnya. Kalau kambing ketek-ketek tak kanyang tak nampaknya lah. Nabi bawa pulang kanyang sadonya. Tak pernah hilang kambing kat siku lah. Yang kedua, kubalo kambing ku uji kesabaran. Sebab Nabi-Nabi ku ratu-ratu kubalo kambing ibu. Nabi Ibrahim kubalo kambing. Nabi Musa kubalo kambing. Nabi Su'ib kubalo kambing. Nabi Muhammad ko balo kambing. Bako nabi-nabi ko balo kambing pa ibo. Karena nabi-nabi ko kakubalo orang. Sabalun mangubalon orang latihan ka kambing lu. Bako betu nyo parangai orang jo kambing ko mirip. Mirip Pak. Coba tak percaya Pak. Ambo perhatian do Pak. Ambo pernah bakabau pernah bakambing Pak. Kalau kabau ko Pak gampang ngurus Pak. Ibu apa kalau bakabau banyak masuk kandang, elu induknya siku satu masuk kandang. Tidak betul kabau Pak. Apa kabau kamu nyobarangan kabau banyak, dan siku-siku elu induknya kesubaran anak ikut sadonya. Kalau kambing tidak bisa gitu Pak. Ampe ikut kambing apa 2 jam itu sudah baru. Kau dapat tangkuk kau lari, kau dapat kau lari, kau dapat kau lari. Masuk orang ke masjid gitu tu Pak. Kini ibu ko tibu, bisu ibu ko pai dah lai. Kalau tibu lai, bisu apa ko tibu ko pai dah lai. Ko pai dah. Makanya jamaah ko dak pernah sama, beda-beda tarui. Kan tak? Lah masuk ke masjid ustaz dah tibu, nyo pulang lu balik. Dak sama kambing tu. Tak sama kambing Pak dia. Ya tak mudah Pak berceramah berdakwah ko Pak seperti para nabi tu kerajo sulit maku uji kesabaran jo ko balo kambing tu. Maka ustaz ada pada ko balo kambing pasti perangai jamaah ko tu. Makanya Bapak Ibu Nabi itu sering bertahanus, merenung tu maka jiwa Nabi ku lunak lembut. Maka Nabi ku manusia paling lembut, paling lunak. Tidak pernah Nabi menyakiti perasaan siapapun, apalagi istri. Bapak bacalah rumah tangga Nabi itu, Masya Allah. Nabi kalau pulang ceramah dari rumah Arkam bin Abil Arkam,
Pulang malam Nabi kata Khadijah, apa ceritanya? Nabi tidak pernah mengetuk pintu rumah Khadijah. Tidur Nabi di luar coba. Sampai Khadijah bertanya, ya Rasulullah, apa tak dibangunkan Ambo? Kata Nabi, saya tidak ingin membangunkan tidurmu. Itu Nabi pulang ceramah apa malam, lalu di luar. Kan dulu pintu kunci di dalam, sanduang namanya, atau palang. Kini kita bisa di luar. Nabi kalau pulang malam tidur di luar, nak tokok pintu leh. Iko pulang di lapau mota mendomino tengah malam bertokok pintu. La ilaha illallah Pak boleh. Apa kalau malam buat kunci sorang-sorang Pak, jangan kau tokok pintu tu. Dia sibuk tu lalu lah paniknya mah. Aisyah berkata, Nabi datang ke rumah saya suatu hari dan beliau bertanya, hal indakunna syai'? Aisyah, ada tak sesuatu yang bisa dimakan? Ambo lapar. Kata Aisyah, la syai'a ya Rasulullah, ambo nak masak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Inni shaimun. Kalau engkau nak masak, saya berpuasa. Tak ada marah. Kalau tiba ada apa-apa, tu mangasa kau di pagi di rumah mentok-entok saya. Nabi kalau nak masak isterinya puasa. Makanya apa-apa kalau pulang siang nak masak ibu puasa. Nabi contoh. Besok pagi pulang dah masak puasa. Itu Pak, itu Nabi itu contohnya. Tak ada marah-marah. Sehingga Nabi kau isteri beliau kau tak takut kalau Nabi pulang. Kau Nabi tak akan marah walaupun tak masak. Kadang ada sebagian ibu-ibu kau lah pulang suaminya camih. Bapak kau saya pulang menyerengi. Sehingga kalau buka pagar pacoi kursi bagi ibu kau. Ya, pacoi kursi kau untuk usi jin setan kau. Karena menyerengi panjang so, Nabi tak pernah begitu, tak masak. Saya puasa. Dah hebat tau. Itu Nabi datang lagi kata Aisyah, saya bertanya ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya dikasih orang his makanan ni, dikasih orang his. Saya tunggu engkau makan dari pagi saya tak makan. Kata Nabi, ayo makan. Setelah selesai makan, baru Aisyah tahu Nabi ko puasa. Nabi puasa makan Pak. Bapa puasa Nabi makan ketika diajak Aisyah. Kerana kata Aisyah, Nabi Aisyah lah menunggu dari pagi tak makan. Nabi tidak ingin mengecewakan isteri beliau. Coba ibu dari pagi dah menahan makan, lapar pada ibu lah siang pulang apa makan orang lain ibu tunggu apa makan nak cepat dan puasa. Okey ibu, tahu cukup cak makan dari kalau dah ibu. Nabi tidak ingin mengecewakan isteri dah makan. Itu menjadi dalil tu ibu kalau puasa sudah diundang orang makan selai. Makan. Tu Nabi contohkan tu. Ya. Kenapa Nabi berbuka ketika diajak istrinya makan? Karena Nabi ingin kasih pesan kepada kita. Apa pesannya? Membahagiakan hati istri itu pahalanya lebih besar lagi dari puasa sunat. Membahagiakan hati istri itu pahalanya lebih besar lagi dari puasa sunat. Pakai ibu-ibu, aku boleh cocok. Itu kenapa Nabi berkata, khairus sadaqat an zahril ghina. Sedekah laki-laki yang paling baik memenuhi kebutuhan istrinya. Itu sedekah yang paling baik. Bukan ke masjid, bukan ke anak yatim, bukan ke janda-janda. Sedekah yang paling afdal tu memenuhi kebutuhan istri. Tu makanya istri Abu Sufyan dibulikan menciluk oleh Nabi itu mah. Abu Sufyan ko kikik sempilik karya magi belanja. Allah magi belanja saketik menyerengi panjang lah. Ada apa-apa Abu Sufyan tu. Magi belanja sekeneknya tu nyerengi lah. Mengadulah ke Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Suami Abu Sufyan kayu, pengusaha piti banyak tapi ceke magi belanja sempilik. Apa kata Nabi? Khuzi ma yakfik, cilok. Ibu boleh mencilok. Kau dapat suami sempilik piti banyak, jangan ngecek-ngecek ambil selai. Ambil selai. Jangan ngecek-ngecek je lah. Mengecek akan dapat je ambil selai. Tapi sesuai kebutuhan pokok. Ya. Sesuai kebutuhan pokok ibu beli api rancak pun tanggungjawab lah. Dia buat satu pun dah kira besok. Ibu tanya awak ibu cilok loyo je. Pak cilok ibu suami ibu cekek. Tuan ibu cilok beli HP. Saya nyuruh ibu ustaz dulu mulut Nabi tak apa kalau untuk kebutuhan pokok pun tanggungjawab tu. Kenapa? Karena sedekah yang paling baik bagi seorang laki-laki istrinya. Tu Nabi contohkan ke istrinya tu. Tu maknanya khairukum li ahli. Laki-laki yang paling baik itu yang paling baik pada istrinya. Hebat Nabi itu Ibu. Tak ada yang mengalahkan akhlak Nabi itu. Lembutnya Nabi ke istrinya.
Bahkan Safiyah bercerita, Safiyah ni isteri Nabi di kalangan Yahudi. Apa kata Safiyah? Saya kalau naik onta, kan ke darat tu onta dulu ya. Saya kalau naik onta, Nabi jongkok di bawah dan saya menginjak paha beliau untuk naik onta. Bayangkan tu Pak. Nabi ko Nabi Pak, ada ustaz dong. Kepala negara. Ya, ada PRT, PRW dong. Nabi kalau isteri naik kendaraan, paha beliau diinjak-injak isteri untuk jadi anak tangga. Tak lembut Nabi lebih betul. Lembut Pak. Itu makanya Pak kalau naik oto ibu, bukaan pintu oto tu. Tutuan, baru dia oto. Kadang tak kaki ibu cik naik, oto berjalan bagai. Ya. Yo ibu ko yo pelambik ego kalau berjalan. Tak kaget. No. Ada hebat akhlak Nabi tu Pak tu. Wajar kan, innaka ala khuluqin azim. Lah saya semerampe lewek stek. Nah betul lah dulu bapak ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu jangan buat dia menciluk. Oh iko hilang piti apa iko. Ya, aja ke sudahnya apa kau buat dompet saya kamar mandi dari le. Ya toh. Pada hilang iko ajak buat kamar mandi dah aja. Nah begitulah bapak ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا عدت يا وجه السرور
indah wajahnya أشرق البدر علينا فاختفت منه القبور مثل حسنك ما رأينا عدت يا وجه السرور Assalamualaikum